kecil Miss, lama kita tidak jumpa ya. Kayaknya sudah hampir 1 bulan loh kita nggak ketemuan. Adik-adik, rindu nggak sama Miss? Aduh, kalau Miss tuh rindu sama kalian. Iya, kita sudah lama tidak worship ya. Nah, hari ini Miss mau ajak kalian kita semua worship ya. Oke, nah minggu kemarin itu kita merayakan Paskah, tapi adik-adik pasti pada nggak ke gereja sebab semua gereja juga sedang melakukan social distancing. Nah, adik-adik kan tadi Miss sudah bilang kita tuh minggu lalu merayakan Paskah. Nah, adik-adik biasanya kalau kita merayakan Paskah di gereja biasanya kita dikasih apa? Betul, kita biasanya dikasih telur. Iya. Terus Miss punya pertanyaan nih, kalau kita dikasih telur, terus sebenarnya apa sih hubungan telur dengan Paskah? Kok Paskah dikasih telur? Apa sih hubungannya telur dengan Paskah? Kenapa kita tidak dikasih bunga mawar saja? Iya ya, kenapa dikasih telur? Ah, kamu pintar. Oh, telur artinya Tuhan yang mencipta telur. Oh, masa sih Tuhan yang mencipta telur? Ayo, sekarang kita pikir-pikir sebentar ya. Tuhan mencipta telur atau Tuhan mencipta ayam? Ayo, siapa yang bisa? Tuh, betul. Tuhan mencipta ayam. Tuhan bukan mencipta telur. Nah, sekarang kita balik lagi. Kenapa kok dikasih telur? Kenapa bukan bunga mawar atau yang lain-lainnya? Atau waktu Paskah kita dikasih hadiah baju baru atau apa aja? Kenapa harus telur? Nah, Miss mau kasih tahu tuh. Kenapa hari Paskah kita dikasih telur? Sebab telur itu lambang kehidupan. Ya, lambang kehidupan karena apa? Karena Tuhan Yesus dia mati di kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit lagi dari kematian yang menyatakan dia hidup. Tapi sebelumnya Miss mau kasih tahu dulu. Nih, Miss bawa gambar. Ya, jadi boleh lihat. Ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar Tuhan Yesus ketika sebelum dia disalib. Nah, ini waktu hari Jumat. Waktu Jumat Agung. Nah, waktu Jumat Agung itu Tuhan Yesus harus menanggung beban dosa manusia dan dia harus mati di kayu salib. Adik-adik lihat dulu betapa menderitanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sebetulnya tidak berdosa, tapi karena kita semua manusia di dunia ini yang melakukan dosa, sehingga Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Dia harus tanggung semua dosa kita dan dia harus dipakukan di atas kayu salib. Nih, Tuhan Yesus harus disalibkan dan dia harus mati di atas kayu salib. Lihat nih, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, wah, keadaannya seperti ini. Langit jadi gelap. Kemudian orang-orang ada yang mengejek, ih, dia bisa membangkitkan orang mati. Kenapa kok waktu dia digantung di salib, kenapa dia tidak turun sendiri? Atau dia suruh malaikat di surga untuk menurunkan dia? Wah, banyak sekali orang yang mengejek dia, yang mempermalukan Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus juga bisa loh. Kalau Tuhan Yesus mau, dia tinggal panggil saja. Semua malaikat di surga akan turun dan akan menolong dia. Dan pasti Tuhan Yesus bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau membayar semua hutang dosa kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena firman Tuhan sudah bilang, upah dosa ialah maut. Maka semua orang yang berdosa itu harus mengalami maut. Nah, kalau kita yang mengalaminya, kita nggak akan kuat, kita nggak akan tahan, dan kita akan binasa. Dan Allah nggak mau hal itu terjadi.
sebabnya Tuhan Yesus menggantikan kita dan Dia mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya semua hutang dosa kita bisa dibayar lunas, ya. Supaya semua hutang dosa kita bisa dibayar lunas. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, para murid-muridnya jadi khawatir. Lihat nih, mereka jadi khawatir, jadi sedih. Mereka jadi berpikir, Tuhan kami, guru kami, kenapa Dia sudah mati kok tidak ini? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita semua? Mereka gelisah, mereka khawatir, mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka juga takut kalau mayat Tuhan Yesus nanti dicuri. Wah, mereka setelah kematian Tuhan Yesus, mereka semua hidup di dalam kegelisahan. Dan mereka jadi lupa dengan semua ucapan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus pernah bilang Tuhan Yesus pernah bilang, jangan takut. Sebab kenapa? Sebab nanti kalau sudah 3 hari setelah saya mati, 3 hari saya meninggal, saya akan bangkit lagi. Tapi mereka lupa. Mereka tidak ingat lagi. Karena apa? Karena kekhawatiran yang menyelimuti mereka. Karena kekhawatiran yang memenuhi hati dan pikiran mereka. Akhirnya mereka jadi ingat. Itu sebabnya ketika hari ketiga ada perempuan yang pergi ke kubur Tuhan Yesus. Terus di saat dia pergi ke kuburan Tuhan Yesus, maksudnya sebetulnya mau mengambil rempah-rempah, mau kasih di badan Tuhan Yesus. Tapi ketika dia sampai di kuburan itu, dia melihat, ada 2 orang yang berpakaian putih di situ, dan kuburan Tuhan Yesus sudah terbuka, dan di dalamnya Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Dia terkejut, dan 2 orang malaikat ini berkata, "Hai, Ibu, siapa yang kamu cari? Dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit." Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau Tuhan Yesus bangkit, itu berarti dia hidup. Karena Tuhan Yesus bangkit, itu berarti dia hidup. Dan adik-adik, ini mau kasih tahu nih, kalau Tuhan kita hidup, harusnya kita bagaimana? Bersedih? Bersukacita? Bersyukur? Kamu pilih yang mana? A, B, C, atau B dan C? Aduh, anak Miss sangat pintar. Kita pasti pilih B dan C. Kita bersyukur dan kita senang sekali. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, maka kita tidak perlu khawatir. Kita nggak perlu khawatir akan hidup kita. Sebab apa? Hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Betul? Iya, pasti betul. Hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Kita selalu dijaga. Alkitab bilang bahwa sampai sehelai rambut kita pun yang jatuh, Tuhan tuh tahu. Artinya apa? Artinya Tuhan tuh betul-betul sayang sama kita. Tuhan itu menjaga kita full time, 24 jam. Tuhan gak pernah terlelap. Dia selalu ada beserta dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersukacita, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Apalagi di saat menghadapi COVID-19 seperti ini, maka sikap kita ialah seharusnya kita tidak perlu khawatir. Kita nggak perlu khawatir ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Yang penting kita menjaga rambu-rambu yang ada. Rajin mencuci tangan, apalagi ketika mau makan, harus mencuci tangan, selalu jaga kebersihan. Kemudian kalau sudah terpaksa kita harus keluar rumah, maka kita harus pakai masker dan jangan main-main di luar, di rumah saja. Demikian ya, itu artinya kita menjaga diri kita. Dan kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Karena apa? Karena semua rambu-rambu yang sudah ditentukan kita ikuti.
Nah, itu sebabnya kalau Paskah kita dibagi telur, sebab telur itu adalah lambang kehidupan. Walaupun bunga mawar itu hidup, ya. Tengok nih, Miss punya banyak bunga mawar. Walaupun bunga mawar hidup, tapi bunga mawar bukan lambang kehidupan. Telur lambang kehidupan, karena dari telur nanti bisa keluar ayam, dari ayam nanti bisa bertelur lagi, demikian terus menerus. Inilah lambang kehidupan. Mari kita bersama-sama di Paskah ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita selalu bersuka cita karena Tuhan kita hidup. Shalom.